awali dengan video profil kami. Terima kasih banyak Pak Asep Bustani dan Bu Sapanisa yang sudah membuka. Baik, saat ini berarti saya akan sedikit memberikan gambaran ya tentang seperti apa Unpad, gimana masuknya, ya, bagaimana kemungkinan masuknya, ada apa saja di Unpad dan sebagainya. Tadi di videonya udah ditayangkan sedikit banyak apa sih sebenarnya yang ditawarkan oleh Unpad dan seperti apa sih kampusnya. Nah, untuk teman-teman yang hadir di sini yang berharap untuk bisa masuk Unpad, untuk bisa kuliah di Bandung, nah ini juga mesti diklarifikasi ya, jangan sampai merasakan di PHP-kan oleh kami karena kampus Unpad sebenarnya pusatnya di Jatinangor ya, di Kabupaten Sumedang di Bandung. Baik, kalau begitu saya mulai saja untuk memperkenalkan isinya seperti apa. Oke, ini sekilas saja Unpad itu seperti apa. Tadi sudah diterangkan sedikit dalam video ya, bahwa di Unpad itu sudah ada sekitar 2.000 lebih dosen, dibantu oleh 2.000 lebih tenaga pendidikan, dan di video tadi disebutkan ada 36.000 mahasiswa yang ada. Itu beberapa di antaranya sudah lulus. Nah, sekarang data terakhir ada sekitar 33.000. Masih banyak jumlahnya ya. Masih banyak jumlah mahasiswanya, dan kalau nanti ada penerimaan lagi tambah banyak lagi. Itu mudah-mudahan yang lulus sudah banyak ya, karena kami mencoba untuk mengembangkan program lulus tepat waktu. Apa itu lulus tepat waktu? Untuk jenjang sarjana, tepat waktunya itu adalah 4 tahun ya. Apakah boleh lulus 3,5 tahun? Boleh saja kalau bisa ya. Dan memang ada beberapa mahasiswa yang luar biasa yang lulus 3,5 tahun, tapi normalnya tepat waktunya itu adalah 4 tahun. Itu mudah-mudahan bisa terus kita tingkatkan ya. Lalu di antara sekian puluh ribu mahasiswa itu ada juga mahasiswa internasionalnya. Nanti akan saya terangkan siapa itu mereka ya. Juga ada banyak sekali kegiatan mahasiswa. Tadi seperti diterangkan juga dalam video, kita punya banyak sekali unit kegiatan mahasiswa. Artinya kalau teman-teman nanti masuk ke Unpad, jangan khawatir, bukan berarti kalian cuma kuliah doang ya, tapi ada juga wadah yang bisa membantu mengembangkan minat, bakat, hobi, kegemaran ya, sehingga nggak bete lah nggak kuliah doang gitu ya. Macam-macam, ada 170 tercatat ya, dan ada beberapa yang belum tercatat juga, dan macam-macam kegiatannya, dari mulai kegiatan olahraga, kegiatan akademis, kegiatan hobi ya, bahkan ada satu unit khusus yang menyelenggarakan kegiatan khusus berantem sih, khusus debat ya. Itu ada jadi orang-orang yang cerewet tuh masuk ke situ. Lalu lokasi perkuliahannya tadi ada 37 lokasi perkuliahan terbagi dalam beberapa kampus utamanya dari Jatinangor ya. Dan untuk teman-teman nanti yang ingin masuk ke Jatinangor, kemudian pengen tinggal dekat dengan kampus, kami juga menyediakan untuk asrama di dalam dan di luar kampus ya. Nah, tadi kampusnya saya katakan banyak karena memang ya, selain di Jatinangor, kampusnya di Bandung ada ya, tapi memang di Bandung itu tidak lagi digunakan untuk perkuliahan kecuali oleh sekolah pasca sarjana. Untuk S1 atau diploma 4 itu pusatnya di Jatinangor. Ada juga nanti ada kampus di luar kampus utama ya, ada yang di Pangandaran, ada yang di Garut dan sebagainya, macam ya. Baik, itu sekilas saja. Sekarang yang paling penting, bagaimana sih caranya masuk ke Unpad ya. Caranya masuk ke Unpad, karena Unpad ini adalah PTN ya, tahu sendiri bagaimana caranya. Tentu saja jalur utamanya adalah melalui SNMPTN ya, dan UTBK SBMPTN. Untuk tahun depan sepertinya ini sama dengan kebijakan tahun ini yang kemarin kita lakukan ya, yaitu dari SNMPTN kita akan mengambil 25% ya, dari total jumlah mahasiswa yang terima tahun depan. Lalu dari SBMPTN-nya yang dilalui melalui ujian tulis berbasis komputer atau UTBK, kita ambil 35%. Nah, itu jalur nasional serentak bareng sama PTN lain. Nah, setelah itu Unpad sendiri menyelenggarakan penerimaan sendiri yang disebut
sebagai SMUP mandiri. Ya. SMUP itu singkatan dari seleksi masuk Universitas Pajajaran. Ini dilakukan secara mandiri. Itu kita ambil paling banyak memang 40% dari situ. Dan artinya apa? Artinya kami mencoba untuk membuka kesempatan sebesar mungkin pada masyarakat Indonesia untuk bisa masuk ke UNPAD, untuk berkuliah di UNPAD. Ya, apabila memang dari jalur nasionalnya tidak lolos, masih ada kesempatan di jalur mandiri. Gitu. Ini skema masuknya jalur mandiri itu setidaknya ada 3 skema yang bisa diikuti, ya, teman-teman ya. Itu melalui menggunakan nilai. Nah, ini ada 2 macam nilai ya, ada nilai UTBK. Jadi kalau ujian UTBK jangan hilang nilainya, karena kalau tidak lulus SBMPTN nilainya bisa digunakan juga untuk bisa masuk ke UNPAD. Satu lagi dari nilai ujian mandiri. Ini bagi yang tidak mau menggunakan nilai UTBK atau tidak ikut UTBK karena lulusan dari bukan fresh graduate gitu ya. Kami menyediakan juga ujian mandiri. Ujian mandiri itu seperti UTBK juga ya, tapi agak berbeda sedikit, diselenggarakan oleh UNPAD ya. Nah, itu seperti itu. Jadi nilainya itu yang akan menentukan masuk tidaknya masuk ke UNPAD. Itu dari segi nilai. Skema lainnya bisa melalui jalur prestasi. Jadi teman-teman bisa mengumpulkan prestasi apapun ya, mau akademis, olahraga, kesenian, kebudayaan atau apapun, dari kompetisi yang diselenggarakan oleh Kemdikbud ataupun tidak, ya. Mau nasional ataupun internasional, pokoknya kalau ada prestasi yang luar biasa, silakan dibawa saja buktinya ya, sertifikat, piala, foto, dokumentasi dan sebagainya, serta surat keterangan, bawa ke UNPAD. Siapa tahu itu bisa dipakai untuk masuk ke UNPAD tanpa ujian lagi ya. Lalu ada juga jalur tahfiz ya, bagi yang menghafal Quran, itu juga kami ada jalurnya nih khusus ya, jalur hafiz. Nah, skema ketiga itu adalah kelas internasional yang tadi saya singgung ya. Kelas internasional ini memang ditujukan untuk para mahasiswa luar negeri yang ingin kuliah di UNPAD, atau juga mahasiswa pribumi ya, mahasiswa pribumi maksudnya mahasiswa Indonesia yang memang ingin kuliahnya bareng bule misalnya atau masuk di kelas yang berbahasa Inggris, itu juga adalah terbuka dalam jalur mandiri ya. Nah, ini ketiga skema di jalur mandiri itu kita ambil 40%. Nah, ini semua keterangannya ada semua di website kami ya, di UNPAD ACID, khususnya di smup.unpad.ac.id. Nanti klik saja di sana, ada keterangan untuk penerimaan. Nanti lihat programnya, mau lihat program apa, klik di situ, keterangannya ada semua ya. Seperti itu caranya masuk ke UNPAD ya. Setelah masuk ke UNPAD terus mau ngapain? Nah, di UNPAD tuh apa yang bisa dipilih gitu ya. Di UNPAD tuh kita punya khususnya untuk S1 ya, dan di Pemalang 4 itu kami ada 16 fakultas ya, 16 fakultas. 5 diantaranya adalah fakultas IPS, Sosum ya, dan sisanya adalah IPA atau Saintek. Ada hukum, ekonomi, bisnis, sosial, politik, kemudian komunikasi itu bagian IPS, dan yang Sainteknya dari mulai kedokteran, MIPA, pertanian, sampai dengan teknik geologi ya. Di dalam fakultas-fakultas ini ada prodi-prodi, program studi yang bisa kalian pilih ketika nanti mau ikut ujian masuk ya. Jadi pada saat ujian masuk yang dipilih itu prodinya, bukan fakultasnya. Prodinya apa saja, informasinya ada di web ya. Kalau kalian masuk ke sini nih ya, ke UNPAD ACID ada fakultas, akan muncul tampilan semacam ini. Ini agak berbeda nih karena ini masih tampilan yang lama ya, yang sekarang tuh warnanya putih biru, tapi isinya kurang lebih sama. Nanti akan ada link-link untuk bisa masuk ke setiap fakultas untuk melihat mereka menyediakan prodi apa saja ya. Sekilas saja ini saya agak percepat ya biar tidak terlalu lama. Misalnya di sini nih ada fakultas hukum, prodinya adalah ilmu hukum ya. Jadi untuk S1 di ilmu hukum itu memang belajar segala macam tentang hukum ya, belum spesialisasi. Nanti setelah lulus S1 baru ada spesialisasinya. Itu websitenya dari sebelah kanan nih, ada khusus FH Unpad ya, silakan dilihat di sana. Lalu ada FEB, di FEB ini dan juga nanti di beberapa fakultas ada yang seperti ini nih, program studinya ya, dikasih tanda bintang. Apa itu tanda bintang atau asterisk? Tanda bintang menandakan bahwa program studi ini memiliki kelas internasional. Nah, ini dia ya.
Jadi memang kelas internasional itu tidak tersedia di semua program studi, hanya di beberapa saja. Di antaranya ada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, ya. Untuk 4 prodi, di antara 5 prodi ini mereka membuka kelas internasional. Lalu ada kedokteran, ya, ada kedokteran hewan, dan jangan khawatir sekarang kedokteran sudah memisahkan antara manusia dengan hewan, ya, jadi nggak akan salah perawat. Lalu ada MIPA nih, ya. Di antara sekian banyak program studi ini ada satu program studi yang sampai sekarang masih menjadi program studi yang diminati terbanyak se-Indonesia, ya, yaitu program studi teknik informatika. Ini ada nih, ya, 1, 2, 3, 4, 5, yang ketujuh nih, ya, teknik informatika itu adalah sampai sekarang masih program studi yang paling diminati di Indonesia. Lalu ada Fakultas Pertanian, ya, ada teknologi, ada di bisnis. Fakultas Pertanian ini tadinya banyak, ya, program studinya, tapi kemudian kami memutuskan untuk memisahkan berdasarkan kekhususan, sehingga beberapa program studi yang tadinya ada di sini kemudian dipisahkan menjadi fakultas sendiri, ya. Ada FKG, Fakultas Kedokteran Gigi, ya, ini khusus ngomongin gigi, tapi untuk sementara masih gigi manusia, ya, belum gigi hewan. Nah, FISIP atau Fakultas Sosial dan Politik ini banyak banget program studinya, dan diantaranya juga banyak yang kemudian menjadi program studi yang diminati oleh banyak orang di Indonesia, ya. Lalu ada Fakultas Budaya, ini dulunya sastra nih, ya, dulunya Fakultas Sastra, makanya program studinya lihat ya banyak sastranya, ya. Ini dulunya namanya Fakultas Sastra, tapi kemudian pengembangan kurikulumnya memperlihatkan bahwa yang dipelajari di situ bukan hanya masalah bahasa saja, bukan masalah kesusastraannya saja, tapi juga masalah budaya, ya. Maka dikembangkan menjadi Fakultas Ilmu Budaya. Lalu ada Fakultas Psikologi, ya, ini fakultas yang kadang-kadang juga bikin PHP, ya, karena banyak orang yang ingin masuk psikologi disangkanya bisa masuk lewat jalur IPS, karena di universitas lain mungkin psikologi maksudnya ke IPS, ke Soskum. Nah, untuk di Unpad, mohon maaf, Fakultas Psikologi ini adalah adanya di jalur Saintek, ya, jalur IPA. Mengapa demikian? Nanti kalau ada waktu akan saya terangkan, ya. Lalu ada Fakultas Peternakan, isinya tentu saja mengenai masalah peternakan. Kami punya banyak fasilitas untuk Fakultas Peternakan, ya, termasuk ada satu lapangan besar khusus untuk mengurus hewan ternak, ya. Sementara seekor gajah, ya, ketika ada kontingen dari Lampung datang. Ini mohon maaf agak sedikit terganggu internetnya, ya. Jadi ada lapangan besar di Unpad gitu, ya. Kemudian sempat dipakai juga untuk memelihara seekor gajah ketika ada kontingen dari Lampung datang ke Jawa Barat bawa gajah. Seperti itu. Lalu ada Fakultas Ilmu Komunikasi. Nah, ini juga di kelas di jalur Soskum ini juga termasuk fakultas yang memiliki program studi yang diminati paling banyak di Indonesia, ya, yaitu Ilmu Komunikasi. Nah, selain komunikasi, prodinya banyak sebenarnya, program beda juga, ya. Dan ini kalau bisa dikatakan adalah satu-satunya fakultas ilmu komunikasi di perguruan tinggi negeri di Indonesia, ya. Karena kalau di universitas lain, ilmu komunikasi itu adanya di fakultas, biasanya di FISIP, ya, di Sosial dan Politik kita ada ilmu komunikasi. Kalau di Unpad ini ilmu komunikasi itu fakultas sendirian, gitu, ya, jadi lebih spesifik lagi. Lalu Fakultas Keperawatan. Nah, ini perawatan juga tadinya di bagian dari kedokteran, tapi kemudian dipisahkan dan khusus bicara keperawatan. Lalu ada Fakultas Perikanan dan Kelautan, tadinya ini adalah bagian dari Fakultas Pertanian, ya, tapi sekarang dipisahkan karena spesifik ngomongin ikan, ngomongin laut, ya. Lalu ada Fakultas Teknologi Industri Pertanian, ini juga tadinya bagian dari pertanian tentu saja, tapi kemudian dipisahkan karena ini bicara khusus tentang teknologi, ya. Di dalam fakultas ini salah satu yang dipelajarinya juga adalah teknologi pangan. Nah, jadi kalau kalian mau belajar tentang rekayasa bahan pangan, di sini nih, ya, tempatnya. Dan ada Fakultas Farmasi. Nah, kalau dilihat ini farmasi juga ada tanda bintangnya. Farmasi ini juga punya kelas internasional, ya. Dan sekarang nih Fakultas Farmasi itu memang sedang sedang banyak diminati, ya, terutama karena kinerja Fakultas Farmasi di saat COVID ini betul-betul teruji, ya. Unpad itu menjadi salah satu institusi yang ikut berkontribusi dalam
memproduksi bahan-bahan untuk penanganan COVID dan saat ini ditangani oleh Fakultas Farmasi dan Kedokteran Unpad. Jadi banyak sekarang menjadi minati, ya. Banyak orang yang sehat soalnya. Dan terakhir ada FTG, Fakultas Teknologi. Ini dulu sih zaman saya disebutnya mungkin bisa disebut fakultas tanpa gadis ya. Karena kebanyakan cowok di sini, tapi sekarang enggak. Sekarang ini perempuan juga banyak, bahkan ibu dekannya pun ibu-ibu ya, dekannya pun ibu-ibu. Dan teknik geologi ini juga di Tanah Bintang, artinya apa? Dari fakultas ini teman-teman bisa menemukan kelas internasional juga. Ya. Itu sekilas untuk S1. Nah ini cuplikannya nih, sebagai bahan perbandingan ya, apa yang terjadi di SNPTN 2021 kemarin. Untuk SNPTN 2021 kemarin, kami dapat kejutan ya. Ternyata ada sekian banyak universitas yang ada di Indonesia. Dalam SNPTN 2021, Unpad menjadi kampus dengan peminat terbanyak, ya nomor 1 terbanyak. Ini sebagai bayangan saja, apa yang akan dihadapi oleh teman-teman ketika nanti mau ujian masuk ke Unpad ya. Ternyata tahun ini 2021 ini saingannya banyak banget ya. Tapi jangan khawatir, jangan putus asa dulu, bukan berarti nggak bisa masuk ya, tetap saja bisa masuk. Lalu untuk persaingan prodi sainteknya juga sama. Ternyata Unpad ada di nomor 1, yaitu tadi teknik informatika. Di nomor 5-nya ada farmasi, di nomor 10-nya ada psikologi. Ini semua adalah dari Unpad ya, dan ternyata banyak diminati juga oleh seluruh calon mahasiswa di Indonesia. Lalu di sosumnya Unpad juga menyumbang ada 2 prodi nih yang kemudian menjadi terketat juga persaingannya ya, yaitu manajemen dari fakultas ekonomi bisnis dan ilmu komunikasi dari Vkom ya. Itu data SNPTN-nya. Nah kalau di Unpadnya sendiri seperti ini, coba dilihat, siapa tahu ada yang manajer ya. Kalau di Unpad tahun 2001 tuh ada 10 prodi yang paling ketat diminati oleh calon mahasiswa ya. Yang pertama tentu saja teknik informatika yang tadi ya. Yang kedua psikologi, ketiga farmasi, terus ke bawah nih ada perawatan, kedokteran, ilmu aktuaria, statistika, ini mirip ya, statistika, ada teknologi pangan, teknologi dan teknik elektro. Ini adalah 10 prodi yang banyak diminati oleh calon mahasiswa ya. Ada 1:61 tuh, padahal yang diterima untuk jalur saya SNPTN kalau tidak salah cuma 20 kursi ya. Peminatnya 61, bayangkan betapa banyaknya, betapa ketatnya persaingan di situ. Yang berikutnya di sebagian sosum ada juga 10 sosum terketat di SNPTN 2001 kemarin. Yang pertama manajemen, kedua ilmu komunikasi, terus ke bawah ya ada akuntansi, bisnis digital, TV dan film, ya HI, sampai dengan administrasi bisnis. Ya, ini coba dilihat ya, siapa tahu ada di antara 10 ini yang kalian incar. Kalau ada berarti siap-siap dari sekarang bahwa untuk tujuan bisa masuk ke sini itu harus ekstra keras karena peminatnya banyak banget ya. Bagaimana dengan SBMPTN ya? Nah ini SBMPTN 2021 kemarin sekali lagi Unpad mendapatkan peringkat yang termasuk ke dalam 10 besar nasional, baik itu dalam hal nilai rata-rata yang diterima ya, juga dalam hal nilai tertinggi pada prodi ya. Unpad masuk ke dalam 10 besar. Untuk di kelas saintek itu Unpad dikatakan sebagai nilai rata diterima tertinggi peringkat ke-6 ya. Artinya walaupun persaingannya ketat, nilai yang diterima juga tinggi ternyata ya. Jadi jangan khawatir, bukan berarti tertutup kemungkinan masuk ke Unpad, justru ternyata data membuktikan bahwa banyak juga kok yang masuk ya. Lalu nilai tertinggi yang masuk di Unpad untuk kelas saintek itu ternyata diterima di pendidikan kedokteran ya, dengan nilai tertingginya 861,42 ya. Tapi tolong dilihat, ini bukan berarti ini adalah passing grade ya. Kami tidak menggunakan sistem passing grade karena nilai itu kan relatif ya, berubah-ubah terus. Cuma ini sebagai bayangan saja bahwa tahun ini yang masuk ke kedokteran Unpad itu ada yang masuk dengan nilai tertinggi di Indonesia ya, itu 861,42. Lalu untuk di Soshum nilai tertingginya ada di mahasiswa yang masuk ke prodi manajemen komunikasi ya, ini bagian dari fakultas ilmu komunikasi
komunikasi nilainya 805 gitu. Dan secara nasional nilai tertingginya ada di peringkat kelima untuk sosum ya. Seperti itu kira-kira untuk SBMPTN. Bagaimana dengan peminatnya? Untuk SBMPTN Teknik Informatika peminatnya kalah dari hukum walaupun masih termasuk dalam 10 besar ya. Informatika itu ada di peringkat ke-6 ya, tapi masuk ke dalam 10 besar, masih diminati juga, banyak peminatnya. Nah, keketatannya bagaimana? Keketatannya sedikit kalah dari manajemen teknik informatika itu ya, tapi masuk ke 2 besar nih ya, manajemen dan teknik informatika kira-kira samalah ketatnya gitu ya, lalu disusul oleh komunikasi, bisnis digital dan sebagainya. Oke. Daftarnya nggak terlalu beda dengan tadi yang kita lihat di cuplikan SNPTN ya. Jadi kira-kira memang fakultas atau prodi yang diminati memang kurang lebih sama. Begitu. Lalu bagaimana kalau kita tidak lolos ujian S1 SNMPTN? Sekali lagi ada ujian mandiri ya. Dan bagaimana kalau nggak masuk juga S1? Nah, Unpad juga menyelenggarakan jenis sarjana lain ya. Sarjana terapan atau diploma 4, sarjana terapan. Apa bedanya dengan sarjana S1? Harus saya jelaskan di sini bahwa sama-sama sarjana, jangan khawatir. Ketika kalian nanti lulus dari Unpad, Anda tetap bergelar sarjana. Tidak ada perbedaan. Ya. Perbedaannya terletak pada fokus pembelajaran. Ya. Kalau S1 fokusnya itu adalah ke masalah keilmuan, penelitian, riset ya, dan pengembangan disiplin ilmu itu sendiri ya. Sementara kalau sarjana terapan itu adalah vokasional, artinya yang dipelajari itu lebih kepada segi praktis ya, mencetak orang-orang dengan skill praktisi tinggi. Walaupun di S1 ada praktikumnya, tapi tidak dijadikan fokus utama. Kalau di sarjana terapan justru fokus utamanya adalah prakteknya. Kira-kira begitu ya. Nah, ada beberapa fakultas di Unpad yang menyelenggarakan program sarjana terapan, bahkan ada 1 program sarjana terapan yang dikelola oleh 4 fakultas sekaligus ya. Yaitu ini nih, Agroteknopreneur ya, singkatan dari Agrobisnis, Teknologi dan Entrepreneurship. Ini dikelola oleh 4 fakultas: pertanian, peternakan,